Informasi yang disampaikan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Adapun penyidik sudah menyita sejumlah barang bukti berupa brankas, paspor, ponsel, hingga uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang asing. Hingga saat ini, ke-321 WNA masih berada di lokasi penggerebekan untuk menjalani pemeriksaan. WNA yang ditangkap ini berasal dari sejumlah negara. Dari hasil penyelidikan tersebut, kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Pasca penggerebekan, polisi langsung memeriksa semua WNA yang ditangkap. Pemeriksaan dilakukan di lokasi penangkapan di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Polisi bilang, pola kejahatan tindak pidana daring seperti judi online sudah bergeser ke Indonesia. Ini karena kawasan yang menjadi lokasi kejahatan daring seperti Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam sudah ditertibkan keamanan regional. Terkait hal ini, Polri bilang sudah mengantisipasi. Perkembangan hari ini menunjukkan bahwa pola pergeseran tindak pidana transnasional sudah mulai beralih ke Indonesia, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin saat kami di Batam mengungkap hal yang sama, bahwa pasca ditertibkannya pola-pola operasi daring, baik itu scamming yang terdiri atas love scam, investasi online, termasuk perjudian online, di mana sebagaimana diketahui pula bahwa daerah Indochina, khususnya Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, yang selama ini menjadi basis-basis dari perekrutan dan aktivitas tindak pidana daring yang sasaran korbannya transnasional, sasaran korbannya selalu warga negara asing. Setelah ditertibkan mulai terjadi pergeseran ke Indonesia, dan itu tentunya sudah kami antisipasi dan kami prediksi. Sebagaimana rekan-rekan media ketahui bahwa kami telah melakukan berbagai upaya penangkapan dan pengungkapan mulai dari Surabaya, Denpasar, Surakarta, Yogyakarta, Batam, Sukabumi, dan Bogor. Dan hari ini 321 ada di Jakarta, di Hayam Wuruk. Dan saudara, kita akan pantau situasi terkini di lokasi penangkapan ratusan WNA Sindikat Internasional Judi Online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta. Sudah terhubung bersama kami, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Ian Faris di sana. Cindy, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah pelaku atau terduga pelaku WNA yang tergabung dalam Sindikat Internasional Judi Online sudah dibawa ke lokasi lain atau masih berada di sana? Masih di dalam gedung Hayam Wuruk Tower Plaza. Kalau dari pantauan kami memang masih dalam proses persiapan. Informasi awal yang beredar di antara wartawan, penyerahan
akan dilakukan sekitar pukul 9 atau 10 pagi ini. Tapi ada informasi lain yang juga beredar di antara wartawan, penyerahan akan dilakukan pada pukul 12. Dan bukan dalam arti penyerahan seremonial, tapi dibawanya 321 WNA yang terjaring dalam tangkap tangan sindikat judi online ini dibawa ke imigrasi. Kalau informasi yang kami dapatkan, sebagian sekitar 150 nantinya akan dititipkan di rumah detensi imigrasi, lalu 150 lainnya dititipkan ke Direktorat Imigrasi Pusat dan 21 lainnya ke kantor imigrasi Jakbar. Kenapa dibawa ke imigrasi? Karena dalam pengungkapan kasus ini melibatkan lintas sektor. Jadi tidak hanya polisi, tapi juga imigrasi, lalu ada PPATK. Polisi sudah menentukan beberapa pasal berlapis yang disangkakan, kemudian melibatkan juga imigrasi karena informasinya 300 lebih WNA ini ke Indonesia menggunakan visa, bukan visa untuk kerja, dan visanya sudah overstay. Apalagi karena mereka sudah melakukan pekerjaan ini selama 2 bulan, sementara visa itu hanya berlaku selama 30 hari, sehingga nanti dibawa ke imigrasi untuk didalami lagi apakah ada tindak pidana atau pasal lain yang juga bisa disangkakan. Sementara untuk PPATK, untuk menelusuri aliran dana, karena tidak hanya mengungkap para pelaku yang menjadi operator, karena informasi dari 300-an itu, 321 itu, mereka ada di level koordinator, kemudian customer service, telemarketing. Jadi customer service yang tugasnya adalah untuk mencari customer baru, telemarketing juga yang tugasnya adalah untuk membelas iklan. Nah, kalau yang saat ini disaksikan di layar kaca yang ditunjukkan oleh juru kamera Ian Faris, ini adalah pintu akses keluar masuk ke perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, yang kalau kami lihat dari beberapa laman properti terdiri dari 21 atau 22 lantai, dan informasinya area perkantoran yang dijadikan aktivitas judi online ada di lantai paling atas. Kenapa kami arahkan gambar kami ke sana? Karena saat ini beberapa anggota BRIMOB sudah bersiap di sisi kanan kiri pintu untuk nantinya dibawa. Nah, itu yang juga ditunjukkan ada bis yang sudah juga bersiaga. Kami belum tahu berapa unit bis yang akan dibawa ke sini. Yang kami bisa jelaskan dari pandangan mata adalah anggota BRIMOB-nya juga cukup banyak, karena tidak hanya yang terlihat dari tadi ada di sisi pintu masuk akses perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower, tapi di gedung lain juga kami lihat ada anggota BRIMOB yang juga sudah standby. Kenapa standby? Karena ya 321 terduga pelaku itu masih berada di sini. Kalau informasi terakhir dari 321 itu baru 275 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara sisanya masih harus diperiksa lagi untuk didalami perannya sejauh mana keterlibatan mereka. Dari polisi memastikan bahwa penanganan kasus ini secara hukum akan dilakukan di Indonesia. Salah satu alasannya adalah untuk menegaskan ya jangan sampai ada kasus terulang perpindahan operasional judi online dari yang biasanya ada di beberapa negara lain di Asia Tenggara berpindah ke Indonesia. Dan juga polisi tidak mau kalau misalnya dipulangkan ke negara masing-masing, kasusnya tidak polisi mau menegaskan kalau kasus ini harus diselesaikan di Indonesia dengan sanksi yang sesuai dengan peraturan di Indonesia. Kalau dari informasi, mayoritas pelaku berasal dari Vietnam, 228 orang, lalu ada Tiongkok 57 orang, Myanmar 13 orang, Laos 11 orang, Thailand 5 orang, serta Malaysia dan Kamboja masing-masing 3 orang. Dan para pelaku masuk Indonesia bukan untuk bekerja secara legal, tapi ya tadi sudah saya sampaikan menggunakan izin kunjungan wisata yang hanya berlaku selama 30 hari dan overstay karena mereka sudah melakukan aktivitasnya selama 2 bulan. Dan kalau dari pendalaman polisi, mayoritas dari para pekerja ini memang mengetahui kalau mereka ke Indonesia untuk menjadi operator dari situs judi online. Dari yang didalami polisi juga, penyidik menemukan setidak-tidaknya ada 75 domain dan situs web yang diduga digunakan untuk sarana perjudian. Yang mana domain itu atau situs-situs itu menggunakan ada kombinasi karakter tertentu untuk menghindari pemblokiran dari pemerintah. Karena dilakukan secara terstruktur dan juga rapi, sehingga polisi menduga
321 orang ini terlibat atau ada afiliasi dengan sindikat internasional. Apalagi kalau dari pandangan kami, perkantoran Hayam Wuruk Plaza Tower ini juga adalah gedung besar. Ya tadi kalau 21 sampai 22 lantai artinya ada kantor-kantor lainnya yang juga digunakan untuk kebutuhan perkantoran dan juga komersial. Tapi kalau dari luar memang agak tertutup sedikit karena di depan jalan sedang ada pekerjaan konstruksi. Jadi memang tidak langsung di pinggir jalan tapi terlihat karena ini adalah gedung tinggi yang memang juga sudah lama berdiri di kawasan Hayam Wuruk. Dan kemarin dalam penggerebekan polisi sempat menemukan barang bukti selain berangkas, ada paspor, lalu handphone, laptop, komputer, ada juga uang tunai dalam beberapa currency. Kalau dalam bentuk rupiah misalnya, diperkirakan mencapai 1,9 miliar rupiah. Ada juga pecahan uang Vietnam mencapai 53,82 juta dong Vietnam. Ada juga dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat mencapai 10.210. Dan alat bukti ini semuanya disita untuk didalami lagi, ditelusuri. Tidak hanya soal aliran dananya kemana, tapi yang juga dicari oleh polisi adalah siapa yang menjadi sponsor, siapa yang bisa membawa 321 orang ini dari berbagai negara untuk melakukan praktik judi online di ibu kota. Kalau dari polisi juga menekankan kalau apa yang terjadi, apa yang diungkap pada dari kemarin sebenarnya hari Kamis penggerebekannya itu murni adalah aktivitas judi online. Jadi bukan penipuan daring, bukan online scamming, tapi murni judi online. Dan saat ini yang didalami juga adalah untuk struktur organisasinya, pola kerjanya, dan aliran termasuk juga aliran komunikasi. Kalau temuan polisi juga sejauh ini sebenarnya menyasar aktivitas judi online ini menyasar atau sasarannya ada di luar negeri. Ya, tapi kenapa ini menjadi sorotan dari polisi? Karena satu, tadi pelakunya mencapai lebih dari 300 orang dengan tersangka sejauh ini 275 orang. Lalu juga karena base operasional mereka di Indonesia itu yang mau dicegah oleh polisi, Emron. Cindy, tadi ada katakan ada ratusan ya, kalau tidak salah jumlahnya 321 WNA yang terdiri dari beberapa negara di Asia khususnya begitu. Dari lantai yang diduga sebagai lokasi penggerebekan begitu yang menjadi lokasi sindikat judi online internasional ini, apakah seluruhnya WNA? Tidak ada satupun warga negara Indonesia yang diduga terlibat di sana? Kalau rilis terakhir dari polisi sejauh ini iya 321 seluruhnya WNA. Nah makanya polisi juga agenda selanjutnya adalah mau memeriksa pemilik dari gedung. Kenapa? Karena mau mencari tahu juga siapa sebenarnya yang melakukan penyewaan gedung. Identitasnya siapa, sejak kapan. Karena memang informasinya penyewaan gedung ini sudah dijadwalkan untuk selama 1 tahun ke depan. Kemudian juga termasuk peralatan di dalam itu siapa yang memfasilitasi, sumbernya dari mana. Apabila atau ya yang mau dicari tahu adalah apakah ada keterlibatan WNI di situ. Tapi kalau dari 321 orang yang masih berada di dalam di lantai paling atas informasinya ya semuanya WNA, Imron. Oke, baik Cindy, kita akan nanti kembali lagi kepada Anda Cindy untuk mengetahui informasi selanjutnya. Namun kali ini Breaking News Kompas TV akan kami jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
21 warga negara asing yang diduga terlibat sebagai sindikat judi online internasional yang ditangkap di sebuah gedung perkantoran di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dan saat ini saya sudah bergabung bersama dengan pengamat keamanan siber, Bapak Alphonse Tanujaya. Selamat siang, Pak Alphonse. Selamat siang, Mas Imam. Baik. Ini Pak Alphonse. memprihatinkan ya. Siap. Pak Alphonse, izin kami mau bertanya sedikit dengan informasi. Ini kan cukup mengejutkan tadi seperti yang Anda katakan ya, juga menjadi sorotan 321 warga negara asing yang diduga terlibat sindikat judi online internasional. Seperti apa Pak Alphonse data yang mungkin Anda miliki terkait dengan perkembangan aktivitas judi online di Indonesia khususnya, karena informasi yang kami himpun juga ini sebenarnya pergeseran dari aktivitas judi online internasional dari luar negeri yang sebenarnya sudah ditertibkan, contohnya di Myanmar dan juga Kamboja. Sebenarnya ini mungkin sasarannya bukan orang Indonesia ya. Oke. Jadi ini satu prestasi lah dari polisi Indonesia. Kemungkinan besar mereka berkoordinasi dengan Interpol. Jadi ada laporan dari kepolisian negara yang dituju, apakah itu di China, Thailand atau Vietnam. Jadi modusnya itu biasanya mereka akan menggunakan orang operator yang fasih dengan bahasanya. Jadi kalau kita lihat yang tertangkap itu dari China, dari Vietnam, dari Thailand, itu kemungkinan besar korbannya di negara itu. Jadi bukan di Indonesia. Ada saja yang kemungkinan di Indonesia, tapi mayoritas pasti di negara itu. Dan ini menunjukkan satu kerjasama yang baik. Jadi memang secara tidak langsung. Jadi kalau kita lakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya setuju sekali. Nah, namun ada hal lain, negara yang kita bantu itu mereka jadi berutang budi. Jadi nanti operator judi online yang menyasar orang Indonesia, itu akan mereka beroperasi dari negara lain. Jadi kemungkinan kecil mereka akan beroperasi dari Indonesia itu nekat banget dan mudah ditangkap, mudah dideteksi. Jadi mereka beroperasi dari negara lain, apakah itu dari China, Vietnam, Kamboja, atau Myanmar. Nah itu yang kita perlu perhatikan. Lalu untuk mendeteksi ini cukup menarik. Jadi dengan adanya data ini secara tidak langsung kita melihat bahwa infrastruktur internet di Indonesia, khususnya di Jakarta, khususnya di gedung yang ditangkap itu, artinya cukup mumpuni untuk melakukan operasi server judi online. Nah itu jadi beberapa lokasi kita lihat kan banyak terjadi di Jakarta, kalau kemarin di PIK, lalu di Batam, artinya secara nggak langsung infrastruktur udah bagus. Kalau di Bali kan yang kejadian untuk menipu orang barat ya. Nah, lalu untuk mengatasinya, ini perlu ada koordinasi antar lembaga. Jadi kepolisian aja nggak bisa. Kepolisian itu hanya untuk penindakan. Tapi untuk mengidentifikasi IP-nya, lalu kita butuh Komdigi, ada BSSN, lalu untuk mengidentifikasi alur uangnya, kita butuh OJK, PPATK. Jadi semua sektor ini harus bersatu untuk mengatasi masalah judi online ini, Kak. Oke, Pak Alphonse, artinya Anda mau bilang bahwa operasional dari judi online sindikat internasional ini begitu terstruktur, dan juga Anda mau bilang bahwa sebenarnya bandarnya atau yang memegang kendalinya tidak berada di Indonesia, begitu Pak Alphonse? Ya ini merupakan kejahatan terorganisir ya. Jadi kita tahu ini kita nggak bisa membasmi 100%. Itu yang kita harus realistis. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti katakan contohnya bandar narkoba, kamu berhasil tangkap, kamu penjarakan yang di luar sana, lalu karena ada keuntungan yang besar, ada demand-nya, itu mereka akan langsung digantikan oleh bandar yang lainnya gitu loh. Begitu pula dengan judi online dan penipuan scamming ini. Selama ada market yang besar, ada keuntungan yang besar, lalu ada masyarakat yang menjadi marketnya, itu sekali ditangkap gembong yang besarnya pun nanti akan ada yang lainnya menggantikan gitu. Itu yang perlu kita sadari. Jadi memang kita perlu ini seperti maraton lah. Ini bukan sprint atau lari jarak pendek. Jadi harus dibuat satu satgas yang terdiri dari unsur-unsur tadi, dari kepolisian, dari Komdigi, dari PPATK, dari OJK, dari BSSN, itu semuanya perlu. Kalau memang kita ingin serius menindak hal ini, harus ditindaklanjuti sebagai satu satgas khusus ya.
Baik, Pak Alfons tadi Anda katakan, yang saya tertariknya Pak, Anda katakan bahwa kita harus realistis bahwa tidak bisa membasmi ini secara 100% begitu ya. Lalu untuk jangka pendek atau secara maksimal apa yang harus dilakukan? Apakah hanya dengan menutup domainnya saja atau memblokir situsnya atau seperti apa? Untuk jangka pendek, sebenarnya kalau kita bicara untuk judi online Indonesia ya, yang umumnya akan ada IP-nya di server-server di luar negeri. Yang kedua itu mereka akan berusaha menyusupkan iklan-iklannya baik di situs pemerintahan atau situs yang akademik. Nah, itu ya perlu diidentifikasi. Sebenarnya caranya mudahnya begini. Jadi dari tim Satgas itu mereka kan butuh iklan. Jadi kita bikin saja sama seperti yang narkoba, pura-pura mau beli narkoba, ketangkep orangnya pasti jual. Sama, di judi online dia kan ngiklan kemana-mana. Follow the ads, ikuti iklannya saja. Lalu ketika iklannya diklik kan ketahuan IP-nya, jangan diblok dulu. Setelah ketahuan IP-nya bilang kita mau ikut judi online, akan dikasih, nih kamu hubungi nomor WA ini. Lalu dari nomor WA itu akan dikasih, nih kamu store ke rekening ini. Nah udah dapatkan data itu semua, baru proses. Nomor WA-nya kasih ke kepolisian, minta ke provider, di mana ini orangnya, lalu rekeningnya minta ke OJK, PPATK. Ini kemana aja alur uangnya. Nah dari sana baru diproses ujungnya gitu loh. Jangan main diblokir-blokirnya percuma. Kalau kita main blokir-blokirnya mereka tinggal ganti websitenya. Malah kita lebih pusing begitu. Berarti server yang ada di luar negeri atau pemegang kendali yang berada di luar negeri sebenarnya tidak jadi kendala ya Pak Alfons ya? Ya itu kalau misalnya kita tadi follow the ads yang judi online itu akan dikasih kalau udah bayar, udah setor, lalu ini kamu masuk ke IP ini. Nah IP itu yang diblokir bukan IP iklan. IP servernya sih gampang, udah ketahuan blok IP-nya langsung dihajar aja. Itu mereka nggak akan berkutik, mereka bisa ganti IP server tapi akan sangat merepotkan bagi mereka. Tapi kalau kita cuman blokir iklannya aja, ya percuma. Kita blokir 10 iklan mereka bisa 100 iklan pakai program otomatis. Itu tindakan yang kurang cerdas kalau saya bilang. Oke, Pak Alfons, untuk bicara soal pasar peminat begitu ya, aktivitas judi online di Indonesia sebesar apa? Jadi kita simpelnya begini saja, pengakses internet Indonesia itu nomor 4 terbesar di dunia. Oke. Dan kecerdasan literasi digital masyarakat Indonesia itu relatif rendah. Jadi ini yang dimanfaatkan gitu loh. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa secara tidak langsung kita juga perlu lihat positifnya. Positifnya apa? Secara tidak langsung artinya digitalisasi di Indonesia cukup berhasil. Artinya masyarakat yang melek digital cukup banyak. Nah cuman yang kita perlu arahkan dengan baik. Jangan sampai mereka melek digital malah jadi terjebak ke judi online, habis itu pinjol, malah kita punya generasi emas yang banyak yang usia muda yang produktif. Nanti 10 tahun, 20 tahun lagi mereka kita harapkan bisa membawa Indonesia menjadi maju, tapi terjerat judi online, terjerat spam, hoax, dan yang lainnya. Hal-hal seperti itu yang perlu menjadi concern kita. Lalu bagaimana dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait? Apakah sudah maksimal, ada yang perlu dievaluasi kah, atau sebenarnya bisa lebih dari ini? Kelihatannya koordinasinya masih kurang. Jadi kalau kita lihat, hari ini kita apresiasi dari Polri. Tapi ini kan kemungkinan besar ada komunikasi dengan Interpol dan kepolisian negara lain. Sebenarnya ini pasti yang repot banget yang ngasih data ini pasti dari negara yang korbannya gitu loh. Karena mereka yang berkepentingan dari kita secara tidak langsung sebenarnya nggak menyasar kita. Itu sebenarnya strategi dari mereka kenapa taruh di negara lain gitu loh. Tapi kita perlu memberikan kita berikan hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Habis itu kirim ke negaranya, balikin ke Cina. Di Cina itu dihukumnya berat gitu loh. Aku nggak tahu di Thailand, di Vietnam, apakah bagaimana hukumannya. Yang jelas kita sesuaikan dengan ketentuan kita, lalu balikin ke negaranya. Dan ini bukan pelanggaran imigrasi aja, tapi juga pelanggaran hukum yang serius. Oke, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari secara langsung begitu ya, kita juga mungkin sering mengalami bahwa dari chat saja misalnya atau dari media sosial, promosi-promosi, bahkan ada beberapa influencer yang waktu itu juga terbukti mempromosikan judi online ini.
Sebenarnya seterbuka itukah dan tidak ada kekhawatiran dari pihak pengelola atau yang mengoperasikan judi online ini? Tidak ada takutnya begitu, Pak Alphonse? Ya sebenarnya karena ada keuntungan yang besar itu gitu loh, dan juga ya kalau kita udah berhasil tangkap lalu demand-nya tetap ada. Nah tadi kan ditanyakan jangka pendeknya kita berusaha blokir, kita berusaha tangkap, kita tindak lanjut secara hukum. Jangka panjangnya itu kita perlu meningkatkan literasi digital dari masyarakat, kita perlu meningkatkan literasi finansial. Kalau misalnya literasi digital ditinggalkan, mereka nggak mudah dibohongi oleh judi online yang janji-janji bahwa akan untung, tapi sebenarnya dia cuma dikasih untung sekali dua kali, habis itu dia terjerat oleh mimpi-mimpi indah, sehingga bisa malah uang yang tidak seharusnya dia pakai itu dia pakai untuk judi online. Lalu ada literasi finansial yang mereka tahu bahwa jangan besar pasak daripada tiang, jangan mengharapkan sesuatu yang besar tanpa usaha kerja, dimana sekarang kan maunya selonjor aja dapat duit, klik and like, subscribe dapat uang. Itu sebenarnya kalau misalnya ada literasi digital dan finansial yang baik, mereka tidak mudah tergiur hal-hal seperti itu. Oke. Berarti iming-iming keuntungan ini sangat berpengaruh ya Pak Alphonse ya. Sebenarnya singkat saja terakhir Pak Alphonse, sulit nggak sih untuk menyelidiki aliran dananya, kemudian juga servernya berada di mana hingga bandarnya itu seperti apa? Sulit nggak sih Pak Alphonse? Secara teknis tidak sulit, tetapi ini adalah patah tumbuh hilang berganti, itu masalahnya. Oke. Dan juga kita harus realistis bahwa ini bukan dihadapi Indonesia aja. Sekarang kita lihat buktinya kan, ini Vietnam, Malaysia, Thailand. Jadi kita juga jangan berkecil hati. Oke. Ini memang masalah global gitu loh. Jadi kita nggak boleh berkecil hati. Kita harus selalu berjuang dan tolonglah Satgas ini kerjakan dengan baik, dan ini maraton dan bukan sprint. Oke. Terima kasih atas perspektif dan informasi yang telah Anda bagikan kepada kami, Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber. Terima kasih, salam sehat. Dan saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam sindikat judi online internasional, kami akhiri sampai di sini. Saya Imron Fadila, terima kasih.
balik. Udah pasti dapat dah, yang ketinggalan dapat. Iya. Liftnya 4 pas, satu bus turun. Oh, satu lift ya? 4. Berarti 40. Ini 10 kali ya? Pasti kan ada. 10 kali bolak balik. Iya, 6 berarti 6 ribu. 1 kali ya? Tenang, kalau kebagian gambar. Iya, makanya kalau sekarang nggak ada yang udah biarin aja. Cuman suruh dada aja, hari kan kafe. Jadi santai dulu ngambil ini. Motor berikutnya pindah. Masuk kali ya kita ke bis ya. Ya, ya lama baik. Ya betul, banyak pakai masker. Ini cewek rambutnya di depan. Di Kalimantan itu banyak toko-toko. Canggih teleponnya. Masyarakat sih tendanya pakai Kayak anak kecil tahu. Kecil banget. kalau yang jadi tersangka kemungkinan juga tersangka. Tapi ini yang Sebenarnya bisa dijadiin ini aja sih alat ini. Di Vietnam misalnya ada orang Indonesia bermasalah hukum nih, ada 10 orang, kita tukar Indonesia 10.